Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video singkat penjelasan tentang data spesial dan juga data non spesial atau atribut. Langsung saja. Di sini saya sudah mencari artikelnya, dan alamat dari artikel ini yaitu Safe Software, yang dimana berisikan perbedaan data spesial dan juga data non spesial serta atribut-atributnya. Yang pertama itu ada data spesial premier dan juga ada data spesial sekunder. Data spesial premier itu ada vektor dan juga ada raster. Data vektor adalah representasi garis dari dunia nyata, yang dimana terdapat 3 jenis utama data vektor, yaitu ada titik, garis, dan poligon. Setiap titiknya akan membentuk sebuah garis. Dari titik menjadi garis, terus dari garis menjadi sebuah poligon. Vektor menyajikan generalis objek atau fitur di permukaan bumi. Dan data vektor dan format file yang dikenal sebagai shapefile terkadang digunakan secara bergantian. Data vektor paling sering disimpan dalam file SHP. Selanjutnya ada raster. Data raster ini adalah data yang disajikan dalam grid pixel. Setiap pixel dalam raster memiliki nilai, baik berupa warna maupun suatu pengukuran. Untuk lebih jelasnya, bisa melihat gambar ini. Yang pertama tadi ada data vektor dan juga data raster. Data vektornya itu terlihat sini, ada titik, garis, dan juga ada poligon. Nah, yang dari awalnya titik, ketika di zoom menjadi sebuah garis, dan garis akan membentuk sebuah poligon. Sama halnya dengan raster, hanya raster ini tampilannya itu seperti 8 bit. Nah, selanjutnya ada data spesial sekunder. Sistem koordinat geografis. Untuk mengidentifikasi lokasi pasti diperlukan sistem koordinat geografis. Biasanya sumbu atau garis lintang biasanya sumbu X dan Y digunakan dalam sistem matematika. Tetapi dalam geografis, sumbu disebut sebagai garis lintang dan juga garis bujur. Setiap sumbu mewakili sudut orientasi garis tersebut terhadap pusat bumi, sehingga satuannya diukur dalam derajat, seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada georeferensi dan geocoding. Keduanya ini berbeda, namun prosesnya serupa. Keduanya melibatkan penyesuaian data ke koordinat yang sesuai dengan dunia nyata. Georeferensi adalah proses menetapkan koordinat pada vektor atau raster, sehingga dapat diorientasikan secara akurat pada model permukaan bumi. Data yang digunakan dalam geocoding adalah alamat dan deskriptor lokasi, seperti kota, negara, dan lain-lainnya. Masing-masing lokasi tersebut diberikan koordinat acuan lokasi tersebut di permukaan bumi sebagai penanda. Selanjutnya ada jenis data spesial tambahan, seperti LIDAR dan data 3D. Nah, data LIDAR adalah data yang dikumpulkan di berbagai titik dan mengukur waktu kembalinya cahaya yang dipantulkan. Ini menentukan jarak dan akhirnya posisi 3D. Sedangkan data 3D adalah data yang memperluas koordinat 2D garis lintang dan garis bujur. Ini mencakup ketinggian atau kedalaman suatu permukaan bumi. Selanjutnya ada beberapa data yang digunakan oleh perusahaan tetapi tidak dianggap sebagai data spesial tradisional, yaitu data tersebut adalah data CAD atau Computer Aided Design dan BIM, Building Information Model. Keduanya dan format AEC lainnya perlu mempertimbangkan banyak elemen spesial untuk
memahami cara kerjanya. Pemetaan juga tidak lagi terbatas pada alam. Pemetaan dalam ruang dan pencarian arah menjadi populer. Hal ini terutama berlaku di gedung dan institusi besar seperti mall, arena, dan kampus. Data non spesial. Data non spesial ini sederhananya adalah data yang berisikan apa, bukan di mana. Maksudnya seperti data non spesial ini, dia lebih menjelaskan sebuah deskripsi yang ada di permukaan bumi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang yang dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.